Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Dede Podcast. Ini adalah podcast pertama kali saya, yaitu episode pertama. Jadi pada podcast pertama kali saya ini saya akan membahas atau mereview sebuah film yang berjudul Senyap, The Lock of Silence. Dan saya akan mereview dua film yang akan saya rincikan jadi satu rangkuman atau kesimpulan. Dan yang film kedua itu yang berjudul Road to Justice. Film ini sama-sama menceritakan tentang masa lalu ataupun pembantaian pada tahun 1965 sampai 1966, di mana memang di tahun-tahun ini itu di mana orang banyak yang terbunuh karena undang-undang tentang HAM itu belum diperketat ataupun diberlakukan pada tahun ini. Dan film Senyap ini yaitu kehidupan Adi Rukun, seorang tukang kacamata keliling. Itu adalah adik dari Ramli, yang merupakan salah satu korban pembantaian 1965 sampai 1966 di salah satu desa perkebunan terpencil di Sumatera Utara. Lahir pasca pembantaian 1965 sampai 1966, Adi tumbuh dalam keluarga yang secara resmi dinyatakan tidak bersih lingkungan karena kakaknya, si Ramli, yang dianggap simpatisan PKI. Bersama Adi, Joshua Oppenheimer terhenyak untuk mendokumentasikan keluarga penyintas itu dan mendapat pengetahuan mengenai bagaimana anaknya dibunuh dan siapa yang membunuhnya. Salah satu keingintahuan Adi yaitu fakta yang pembelokan sejarah terkuak. Adi Rukun bertekad untuk memecah belenggu kesenyapan dan ketakutan yang menyelimuti kehidupan para korban, dan kemudian mendatangi para pembunuh kakaknya satu persatu. Adi mengetuk satu persatu pintu rumah para pembunuh kakaknya itu untuk menemukan jawaban atas kegelisahan dirinya selama ini. Keputusan Adi untuk bertemu langsung dengan para pahlawan yang telah membunuh kakaknya ini merupakan pemecah kesenyapan di antara jutaan keluarga korban. Selama ini para korban kekejaman peristiwa 1965 tak berani membuka suara dan lebih memilih menutup rapat-rapat trauma masa lalunya. Adi diam dan termurung saat Adi menyaksikan bagaimana para penjagal itu dengan bangga dan penuh tawa bercerita bagaimana cara mereka menyiksa dan membunuh korban. Film ini, begitupun juga film sebelumnya, Jagal, tidak hanya sekedar dokumenter biasa. Namun ini sebuah esai pengingat bahwa kebenaran masih belum tuntas diungkapkan, karena keadilan masih belum lagi ditegakkan. Permintaan maaf pun belum lagi dikatakan. Korban belum direhabilitasi, apalagi mendapatkan rekompensasi atas segala dirampas dari mereka. Sesudah itu semua, sejarah yang diajarkan di sekolah masih bungkam mengenai kekejaman dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap jutaan orang. Ini adalah salah satu sinopsis dari film Senyap. Dan yang kedua ada film yang berjudul Road to Justice. Film ini memperlihatkan seorang Lukito Sanyono. Ia adalah seorang purnawirawan polisi yang bertugas di Kesatuan Brimob Jawa Tengah pada tahun 1965 sampai 1966. Ia mengaku apa yang telah ia lakukan pada tahun yang kejam tersebut. Lukito sendiri juga diperintahkan oleh atasan untuk menembaki sejumlah warga, dan salah satu orang lagi adalah Martono, yang seorang ahli mesin yang dipekerjakan secara tidak resmi oleh militer. Dan dia menyaksikan aparat menyiksa, memperkosa, dan membunuh warga. Lalu Martono juga disuruh untuk membuang jenazah-jenazah para warga yang sudah dibunuh. Jadi ini juga film yang menceritakan tentang kelanjutan dan tetapi beda sudut pandang
Kalau ini sudut pandang dari seorang pelakunya, dan tapi film Senyap ini sudut pandang dari seorang Adi Rukun yang salah satu adik dari korban pembantaian pada tahun 1965 sampai 1966. Perasaan saya setelah menonton film ini, saya sedih apa yang dialami oleh keluarga korban, apa yang sudah dilakukan kepada almarhum Ramli. Dan mungkin pendapat saya bahwa memang keadilan pada tahun 1965 sampai 1966 itu belum ditegakkan seadil-adilnya. Karena orang-orang yang sudah membunuh itu tidak diusut atau diperjelas ataupun dihukum lebih lanjut. Malah dilupakan ataupun kasus ini dibungkam begitu saja. Orang-orang yang sudah membunuh, orang-orang yang ini masih bercerita canda tawa saat ia membunuh, tetapi ia tidak ada hukuman yang setimpal diberikan kepada pembunuh tersebut. Dan saya merasa bangga atas pembentukan International People Tribunal atau yang bisa disingkat IPT, yang mengungkap kebenaran dan kejahatan yang pernah dilakukan oleh penjahat-penjahat pada tahun 1965 sampai 1966. Wacana dominan yang dikembangkan pada tahun 1965 sampai 1966 adalah bahwa para pelaku itu di belakangan pembantaian 1965 sampai 1966 adalah aksi dari pembela negara yang semua orang harus bangga dan menghormatinya, dan menganggap peristiwa tersebut bukanlah kejahatan. Itu aneh banget kan? Bisa ada orang pembantaian itu disebut aksi dari pembela negara, dan semua orang harus mengakuinya, menghormatinya. Menurut saya wacana alternatif pada film ini adalah guru pada sekolah tersebut menjelaskan bahwa dosa-dosa PKI tersebut diturunkan pada anak cucu mereka. Ini anak dari antek-antek PKI dulu, tidak boleh duduk di pemerintahan, kata guru tersebut. Lalu ketika di rumah, ia ditanyakan oleh ayahnya tentang penjelasan guru tersebut, dan Adi langsung menjawab, itu semua bohong. Menurut Adi, semua penjelasan guru tersebut gak benar. Lalu anak tersebut memikirkan dua penjelasan yang bertolak belakang pada penjelasan ayahnya dan juga guru di sekolahnya. Poin yang bisa kita ambil adalah kita membuat rasa aman, yang sebagaimana kita itu satu sama lain harus melindungi teman-teman kita supaya aman. Mau itu aparat negara, warga biasa, kita itu harus bersatu untuk melindungi satu sama lain agar rasa aman ini bisa kita rasakan semua. Kerangkai analisis definisi aman itu bebas dari bahaya atau terlindung dari sesuatu yang membuat perasaan menjadi tidak nyaman. Siapa subjek yang harus kita dapatkan aman? Ya tentu semua orang berhak atas rasa aman. Dan juga kita satu sama lain harus melindungi teman-teman kita agar rasa aman tersebut lebih tercipta. Jadi baik, itu saja podcast yang akan saya bawakan mengenai pembahasan film Senyap dan juga film Road to Justice. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.